bersama-sama kita mau sembah Tuhan, sebab Dialah yang layak, Dia yang layak. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Oh Yesus, sebab hanya dekat pada-Mu saja ya Tuhan kami merasakan tenang. Oh Yesus, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat pada-Mu ya Bapa, hanya dekat pada-Mu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat pada-Mu Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami ya Tuhan. Sepanjang hidupku, Sebab hanya dekat Tuhan, hanya dekat pada-Mu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu
sebab Kau yang layak. Rabayara la 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 bayara la 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 Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Rabayara la 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 Kau mulia ya Tuhan. Tiadalah seperti-Mu. Kami ingin selalu bersekutu dengan Kau ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan Yesus. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Shalom, semua bahagia, sehat, sejahtera semuanya, diberkati Tuhan. Senang banget hari ini, luar biasa, kita boleh bersuka cita. Yang bersuka cita boleh sekali lagi lambaikan tangan. Ya, semangat semuanya ya. Saya mau sharing sebuah tema, Pentakosta dan penuaian. Secara cepat aja, saya harap saudara memperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena ini ada pelajaran yang penting yang saudara harus ngerti. Saya juga mau menyapa saudara yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara berada. Shalom. Hari ini kita akan diperlengkapi tentang Pentakosta dan penuaian. Pentakosta itu apa sih? Pentakosta adalah kejadian atau peristiwa pencurahan Roh Kudus yang kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 1 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Ada sebuah kejadian yang extraordinary ya, sesuatu yang luar biasa. Bahkan sampai tadi malam pun waktu saya finalize khotbah hari ini, saya baca lagi cerita ini, wah keren banget. Saya sungguh berharap saya bisa mentransferkan rasa keren ini kepada saudara-saudara. Karena kalau cuman ngomong doang, cuman khotbah doang, cuman informasi doang sia-sia ya. Saya harap saya bisa transfer. Ada sesuatu yang dahsyat terjadi kurang lebih 2000 tahun lalu. Nah, Pentakosta yang terjadi yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 21-13 itu tepat 50 hari setelah Paskah atau setelah kebangkitan Tuhan Yesus ke surga. Makanya namanya disebut Pentakosta, artinya 50 hari. Nah, 50 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid dilawat Tuhan, Roh Kudus dicurahkan. Demikian juga kita hari ini. Yang setuju katakan yes. Pentakosta adalah salah satu momentum peralihan perjanjian lama ke perjanjian baru. Jadi Pentakosta adalah salah satu hal yang penting
Jadi kalau beberapa kali sudah saya sampaikan, orang Kristen ada 5 hari raya penting, dan Pentakosta ini adalah akhir dari sebuah siklus perayaan hari raya Kristen. Pentakosta juga adalah cikal bakal lahirnya gereja. Dengan adanya Pentakosta, dengan adanya pencurahan Roh Kudus, kita bisa belajar di kitab Kisah Para Rasul, Pentakosta turun, rasul-rasul mengabarkan Injil dengan berani, dengan luar biasa, dan akhirnya timbul persekutuan-persekutuan, dan akhirnya di Antioquia pertama kali disebut Kristen. Makanya Pentakosta disebut adalah cikal bakal lahirnya gereja. Pentakosta adalah penggenapan Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, jadi kitab Yoel sudah menubuatkan bahwa satu hari kelak, bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya, Rohnya Tuhan, dan memenuhi anak-anak Tuhan, memenuhi orang-orang percaya. Dan akhirnya digenapi di kamar loteng Yerusalem. Kita tahu waktu Yesus naik ke surga, 10 hari lalu kita rayakan, Tuhan Yesus ngomong sama murid-murid, kamu jangan kemana-mana ya, kamu berdoa sungguh-sungguh dalam unity, karena orang yang dalam unity berdoa, mereka akan dilawat Tuhan. Makanya pentingnya kemarin berkali-kali disampaikan ayatnya waktu kita doa 10 hari, unity in prayer, karena salah satu syarat kita mengalami pencurahan Roh Kudus adalah waktu kita unity in prayer. Waktu kita unity in prayer, Roh Kudus turun dan menyambar kita semua. Siapa yang mau disambar Roh Kudus? Waduh, keren banget ya. Dan itu terus digenapi dari sejak peristiwa Pentakosta sampai dengan hari ini. Jadi kalau ada yang berkata penggenapan ini sudah selesai 2000 tahun lalu, itu salah. Karena waktu kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, tidak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa pencurahan Roh Kudus itu selesai. Makanya pencurahan Roh Kudus terus dilakukan sejak di kamar loteng Yerusalem sampai dengan hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terus, dan pencurahan Roh Kudus akan terus dicurahkan dengan lebih dahsyat lagi, semakin dahsyat, semakin dahsyat, semakin dahsyat. Pentakosta terjadi pada hari raya Pentakosta atau hari raya penuaian, Syafuot, 50 hari setelah bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Nah, kalau dari tadi saya ngomong tentang perjanjian baru, ternyata dalam perjanjian lama kita juga tahu ada perayaan Paskah. Nah, ini juga sudah jelaskan kepada saudara semua kan. Waktu perjanjian lama merayakan Paskah, mereka merayakan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, waktu mereka keluar dari Mesir, sebelum keluar dari Mesir, setelah tulah ke-9, Tuhan berkata kepada orang Israel, kamu harus membuat perjamuan Paskah. Nah, itu pertama kali kata-kata Paskah kita bisa baca di Alkitab. Tuhan berkata kepada orang Israel, kamu harus merayakan perjamuan Paskah. Nah, waktu mereka merayakan perjamuan Paskah, menyembelih anak domba, dan darahnya itu harus dioleskan di kusen pintu, dan waktu Tuhan berkeliling ke Mesir, ke tanah Mesir, kalau melihat ada darah yang dioleskan di kusen, Tuhan akan pass over, akan melalukan itu, akan melalukan. Nah, jadi waktu perjanjian lama mencatat ada perayaan Paskah, dan perayaan Paskah dirayakan dengan begitu gegap gempita, dengan besar, karena sebelum bangsa Israel keluar sampai dengan bangsa Israel menyeberangi Laut Merah atau Red Sea, itu bangsa Israel merayakan Paskah. Jadi Paskah identik dengan pengorbanan, tapi juga Paskah identik dengan kemerdekaan, freedom. Itu perjanjian lama ya saudara. Nah, kalau ini saya ngomongnya cepat nih biar saudara nangkep nih. Dan setelah perjanjian baru, Paskah dirayakan dengan kebangkitan Yesus, bicara tentang kemerdekaan, kebebasan, kemenangan, freedom, yes. Nah, 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari Laut Merah,
ada perayaan baru namanya Shavuot. Hari-hari ini orang Israel di Israel, orang-orang Yahudi di Israel merayakan Shavuot, dan ini salah satu penyebab begitu rame hari-hari ini. Mereka merayakan Shavuot atau hari raya penuaian. Dan orang Yahudi juga menamai ini adalah Pentakosta. Dan ini menjawab pertanyaan kenapa waktu Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Bait Allah, kamar loteng Yerusalem, banyak orang di situ. Maksudnya di sekeliling itu banyak orang. Karena memang orang Yahudi dari seluruh penjuru bumi datang ke Yerusalem untuk merayakan Shavuot. Nah, jadi waktu Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, dan waktu mereka bermanifestasi, yang menjadi saksi itu orang-orang banyak, kita bisa baca ayatnya. Mereka melihat, karena apa? Mereka merayakan Shavuot, hari raya penuaian. Pengenapan awal nubuatan pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari raya Pentakosta. Jadi Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakostanya orang Yahudi. Semua nangkep ya maksudnya? Dari tadi saya ngomong cepet nih. Jadi Pentakosta, pencurahan Roh Kudus diadakan atau terjadi pada hari raya penuaian. Oleh karena itu pencurahan Roh Kudus berhubungan erat dengan penuaian. Dan ini ada sebuah fakta yang sungguh luar biasa. Nah, saya mau, karena this is my home, ini rumah saya kan. Hope ini kan rumah kita bersama kan. Jadi saya berani ngomong lebih vulgar lagi. Waktu Natal, dari sejak sekolah minggu, biasanya menghormati pelayanan sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu saya hormati. Tapi dari sejak kita kecil, sejak sekolah minggu, kita jadi punya pemikiran yang salah. Pemikiran yang salahnya apa? Kalau datang Natal, anak-anak berharap dapat kado apa? Bukan anak-anak, sampai sekarang gede juga begitu, kita. Jadi kalau Natal, kita berharap ada Christmas gift. Padahal Natal kita merayakan hari lahir Tuhan Yesus. Hari lahir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ulang tahun. Jesus birthday, betul kan? Nah biasanya kalau kita hadir dalam pesta ulang tahun seseorang, kita ngarepin kado apa ngasih kado? Ngasih kado, berarti orang Kristen kurang ajar ya. Karena setiap Natal berharap dapat kado. Nah makanya sejak kita mulai dewasa, pesan Natal dirubah. Bukannya kita ngarep kado, betul ya? Kalau kekristenannya udah dewasa bukannya ngarep kado. Tetapi waktu kita sudah dewasa, waktu kita merayakan Natal, kita diajar untuk memberikan hati kita kepada Tuhan. Ini sebagai persembahan yang terbaik. Aku memberikan hatiku, aku mempersembahkan hidupku buat kado ulang tahun buat Tuhan Yesus. Yang mengerti kata yes? Yes? Nah, di tahun 2021 ini saya juga mau sharing kepada saudara-saudara, mau mengajar saudara-saudara, termasuk saya sendiri yang ngomong juga. Pada hari raya Pentakosta, banyak orang Kristen juga masih punya paradigma yang seperti itu. Minta. Cuman bedanya kalau Natal mintanya sesuatu yang tanda kutip jasmani, kan mau minta kado. Kalau Pentakosta mintanya tanda kutip sesuatu yang rohani. Penuhi aku. Nangkap gak maksud saya saudara? Jadi selama seluruh kehidupan orang Kristen punya paradigma yang salah. Christianity is about me. Kurang ajar enggak? Halo? Waktu Natal kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kita dari kecil, kadonya apa? Enggak cuma cukup kado, goodie bag-nya apa? Enggak cukup kado, enggak cukup goodie bag. Konsumsinya apa? Waduh. Nah tapi dengan beranjak dewasa diajarin, loh Christmas is not about that. Christmas is not about them. Christmas is about giving your life to God, gitu kan? Christmas is about giving your heart to God. Nah, di era Pentakosta ini saya juga mau sharing kepada saudara,
Walaupun kerinduan kita nggak salah. Tuhan penuhi aku, nggak salah, saya ngomong nggak salah. Tapi saya mau kita memperluas paradigma kita. Biarlah dalam era Pentakosta ini, kita mengubah pola pikir kita, it's not about me, udah bukan saatnya minta-minta terus. Di era Pentakosta yang ini, yang baru ini, mari kita mulai berpikir, aku mau memberikan jiwa-jiwa buat Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Mau sampai kapan minta terus? Karena faktanya tidak ada yang kebetulan di hidup ini, tidak ada yang kebetulan dalam firman Tuhan. Kalau Tuhan menggandengkan hari raya Pentakosta perjanjian lama yang adalah Syafuot, yang artinya hari raya penuaian. Nah, waktu terjadi pencurahan Roh Kudus di hari raya penuaian, sebetulnya Tuhan juga sedang mendidik orang Kristen. Pencurahan Roh Kudus is about harvest, is about membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi buat apa kalau kita dipenuhi Roh Kudus, but you do nothing? Buat apa? Cuma saya melihat, waduh, mengerikan. Dari sejak Natal orang Kristen dididik minta. Oke lah, nggak salah karena ada ayatnya kan. Mintalah maka diberikan, ketuklah pintu akan dibuka, cari maka akan kau menemukan. Tetapi kita juga harus ngerti dong, waktu Roh Kudus diberikan, dicurahkan, kita mengalami pemenuhan Roh Kudus. Buat apa? Buat apa? Kalau cuma buat petantang pententeng, buat sombong-sombongan, salah, itu salah. Karena faktanya pencurahan Roh Kudus terjadi karena Tuhan mau terjadi penuaian. Dan saya bersyukur buat saudara yang setia ke gereja. Yang ke gerejanya, yang ibadahnya, walaupun mungkin ada yang masih ibadah online, enggak bolong-bolong, saya bersyukur. Tetapi lewat ibadah raya Pentakosta hari ini, kita juga ditantang sama Tuhan. Kita pernah bawa jiwa enggak kepada Tuhan? Jadi bicara kesetiaan bukan sesuatu yang flat. Oh, aku setia. Dari aku lahir sampai aku mati, aku setia. Seminggu sekali ibadah, terus kalau ada tambahan-tambahan lain kayak doa, kayak ada acara-acara lain, kayak fuel, ada aku ikutlah. Tapi flat gitu terus, dari lahir sampai mati. Kan saya udah pernah sharing sama saudara, kesetiaan itu bukan sesuatu yang flat. Kesetiaan itu sesuatu yang progresif. Kalau hari ini 1, besok 2, besok 3, besok 4, naik. Levelnya naik. Jadi kalau saudara setia hanya secara defensif, aku setia, aku ke gereja, aku setia. Itu aja juga ada yang masih struggle kan, buat setiap hari minggu ke gereja juga masih ada yang struggle. Tapi kalau aku sudah setia, Tuhan ngajarin kepada kita hari ini, do something more. Tuhan mau kita bawa jiwa. Bawa jiwa kepada Tuhan. Karena pencurahan Roh Kudus ujung-ujungnya penuaian jiwa-jiwa. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, but we don't do anything, useless. Yang mengerti kata yes. Kalau Nathan kok berani ngomong gitu? Berani, ada ayatnya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi kalau ngomong penuaian saya mau breakdown supaya saudara-saudara semua nangkep. Maksudnya apa sih gitu kan ya? Nah, waktu Roh Kudus dicurahkan, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas kita, ke dalam hidup kita. Wah, ini sebuah pengalaman yang keren banget. Roh Kudus turun ke dalam hidup kita. Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa, power. Buat apa? Kan tadi saya udah ngomong. Kuasa yang Tuhan berikan buat apa?
buat petantang petenteng, buat sombong-sombongan. Tapi di sini Tuhan ngasih penjelasan, kamu akan menjadi saksi. Nah, menjadi saksi ini beda dengan bersaksi ya. Saya tahu saya udah pernah sampaikan ini ke saudara-saudara, tapi saya ulang lagi. Sering saya nanya sama orang, hafal nggak? Saya nanya sama orang Kristen, hafal nggak Kisah Para Rasul 1 ayat 8? Oh hafal dong. Coba, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan bersaksi. Salah, salah. Di sini bukan bersaksi loh, di sini menjadi saksi. Mungkin saudara nggak ngeh bedanya apa? Beda dong, bersaksi dan menjadi saksi itu dua hal yang berbeda. Yang pasti waktu kita bersaksi, kita dibatasi oleh waktu dan ruang. Contoh saya lagi khotbah nih, saya lagi khotbah ini bisa dibilang saya lagi bersaksi. Nah kalau saya berkata, aku akan menerima kuasa dan bersaksi, berarti setelah saya khotbah nanti, saudara-saudara tidak punya hak atas hidup saya. This is my life. Gue mau ngapain terserah gue. Jadi hidup saya setelah turun dari panggung ini, keluar dari ruang ibadah ini, emang urusan lu. Jadi saya mau main perempuan, saya mau main judi, saya mau ngapa-ngapain, itu urusan gua. Kenapa? Karena saya sudah bersaksi dengan baik. Nangkep gak saudara? Makanya banyak orang yang salah nangkep, hidupnya tidak berubah. Yang penting pelayanan gua hebat. Ingat, ayatnya bukan bilang bersaksi loh. Ayatnya bilang apa? Menjadi saksi. Jadi kalau ayatnya berkata bersaksi itu mungkin cuma 2 jam. Tapi kalau menjadi saksi 24 hours a day, 7 days a week. Makanya Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jujur nih. Susah gampang. Jadi bicara menjadi saksi tidak lain dan tidak bukan sebetulnya bicara menjadi teladan. Nah waktu ngomong teladan, waktu saya siap khotbah ini juga udah nabok-nabokin saya duluan. Jadi jangan suruh bilang, wah Konatan marah-marah nih kita ditabok-tabokin. Ya saudara kayak tabok-tabokin sekarang, berapa hari lalu sih udah ditabok-tabokin. Betapa banyak pendeta khotbahnya hebat, ngajarnya hebat, betapa banyak WL-nya hebat, pemusik, main musiknya hebat, tapi hidupnya nggak jadi teladan. Terus kalau ditegur, kok kamu begitu sih? Wah dengan hebat menjawab, follow what I say but don't follow what I do. Waduh, ngaco bener. Ikuti apa yang aku katakan tapi jangan ikuti apa yang aku katakan tapi jangan ikuti apa yang aku lakukan. Aku makhluk yang tidak sempurna, makhluk yang lemah. So follow what I say, but don't follow what I do. Mungkin saudara menganggap wajar lah manusia. Saya juga pertama kalinya juga gitu. Tapi saya kaget karena di Alkitab ada seorang rasul hebat namanya Paulus. Dalam 2 kali dia ngomong, saya ketemu ayatnya 2 kali. Dia berkata kepada jemaat yang dia layani, bahasa Inggrisnya, imitate me, because I'm imitating God. Ngeri gak? Tirulah aku karena aku meniru Tuhan. Nah waktu saya baca itu seakan-akan Tuhan ngomong, Nathan kalau kamu mau sungguh-sungguh jadi gembala, kamu harus punya persepsi seperti ini, ngomong sama Hope Church. Hope Church, tirulah aku, karena aku sedang meniru Tuhan. Tapi berapa banyak, saya nggak usah ngomong gembala lah, berapa banyak gembala cool atau gembala komsel, mau ngomong ini aja nggak berani. Kenapa? Karena dia waktu ngaca, dia sadar hidupnya masih kotor.
kalau dia jadi pemimpin cool atau fuel atau komsel, seluruh domba-dombanya kayak dia, betapa pusingnya dia. Karena dia masih menyimpan begitu banyak dosa, masih menyimpan begitu banyak kebiasaan yang tidak baik. Nah, tapi Tuhan hari ini menantang kita di hari raya Pentakosta ini. Ingat, tema kita hari ini adalah time to harvest. Gimana kita bisa menjadi penuai kalau kita tidak bisa jadi teladan? Dan saya percaya saudara-saudara setuju sama saya, generasi ini membutuhkan teladan yang baik. Generasi ini udah capek dikhotbahin, betul nggak? Mau dengar khotbah, wah itu udah jutaan sekarang di YouTube. Dulu sebelum pandemi mungkin cuma ribuan, sekarang udah jutaan. Mau dengerin khotbah dari matahari terbit sampai matahari terbenam, tidak akan ketemu khotbah yang sama di YouTube. Dengerin aja terus. Tetapi yang generasi ini butuhkan adalah keteladanan. Dan generasi ini butuh melihat keteladanan itu dalam diri kita masing-masing. Apalagi saudara pakai kaos Hope Church. Keluar sana, terus baca, in Christ alone I find my hope. Wah, ini orang Kristen nih, orang Kristen nih. Kita liatin hidupnya nih. Gue mau meneladani orang Kristen. Katanya orang Kristen baik. Aku mau meneladani orang Kristen. Wah, naik motor, naik kaos Hope. Karena dekat jadi gak pakai jaket. Atau mungkin pakai jaket, tapi jaketnya sekalian ditulis, in Christ alone I find my hope. Atau mungkin yang naik mobil, di kaca belakang tempel gede-gede, in Christ alone I find my hope. Kurang gede, tulisin I love Jesus. Tapi nyetirnya ugal-ugalan. Terus dunia ngelihat apa? Dunia ngelihat apa? Pakai kaos Hope Church. Tapi kembaliannya kurang sedikit di Alfamart, di Indomaret, marah-marah, bentak-bentak kasirnya. Lu gak punya mata, lu bisa ngitung gak sih? Uangnya tadi gopen tau gak, bukan goceng. Mbaknya sampai ngelihat Hope Church. Kok begini ya mulutnya? Bisa jadi teladan gak? Oke lah, kalau gitu semua jadi takut pakai kaos Hope Church lagi. Nggak usah pakai kaos Hope Church. Orang juga udah ngelihat kita Kristen lagi. Teman kantor ngelihat kita udah tahu Kristen. Teman main kita udah tahu kita Kristen. Terus ngelihat di IG kita, kok lu minggu kemarin nggak ke gereja? Ya namanya juga manusia, sekali-sekali butuh istirahat. Mereka jadi nangkep sesuatu. Nah kalau kehidupan kita sesuatu yang kelihatan aja, kita nggak bisa jadi teladan. Bagaimana kita bisa menjadi teladan buat sesuatu yang tidak kelihatan? Nah saya mau tarik mundur, waktu Tuhan memberikan kitab perjanjian lama, kalau saudara memang rajin belajar, rajin merenungkan firman Tuhan, di kitab perjanjian lama kita akan mendapat sebuah kesan bahwa Tuhan kita dahsyat luar biasa. Betul ya? Besar, agung, menciptakan langit, bumi dan segala isinya, menciptakan alam semesta dan seluruh bintang-bintang di langit, sistem tata surya Tuhan yang menciptakan. Bayangin, planet itu bisa muter-muter kagak ada yang nabrak. Wah hebat banget ya. Planet di Bima Sakti ini bisa muter-muter gak ada yang nabrak. Belum lagi nanti di sistem tata surya yang lain. Karena kita tahu banyak sistem tata surya yang lain juga. Waduh ini luar biasa. Meteor bisa turun, bisa nabrak bumi. Tapi bumi sudah dilingkupi dengan atmosfer.
Jadi waktu meteor nabrak itu bukan kecelakaan yang kita lihat, tapi keindahan. Kenapa? Karena ada roket, ada meteor jatuh. Wah, bagus banget. Nah, jadi kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Apalagi bukan cuma itu, Tuhan menciptakan manusia dengan very very sophisticated. Hidup manusia ini badannya hebat banget ya, susunan tubuhnya, sarafnya luar biasa. Hebat banget ya, kita jadi kagum sama Tuhan. Tetapi waktu kita belajar perjanjian lama ada sebuah kesan yang kita dapat, Tuhan di perjanjian lama itu jauh. Benar gak? Jauh. Dia memang besar, agung, hebat, tapi jauh. Kenapa? Karena ngomongnya aja cuma sama beberapa orang, gak sama semua orang. Jauh. Nah, masuk perjanjian baru ada sebuah peristiwa yang kita sudah tahu. Natal. Dan waktu Natal, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia, Immanuel. Allah menyertai manusia. Nah, sudah tahu saya lebih suka bahasa Inggrisnya. Immanuel, God with us. Allah bersama dengan manusia. Nah, hari ini saya mau ngomong terus terang ya. Kalau saudara ngerti rahasia ini, baik saudara yang ada di ruangan ini maupun saudara yang mengikuti secara online, ngerti rahasia ini, tidak akan ada yang murtad meninggalkan kekristenan. Karena tidak ada agama lain di muka bumi ini yang Allahnya mau bersama dengan manusia. Gak ada. Wah, ini udah sebuah fakta teologis yang hebat banget loh. Allahnya orang Kristen mau bersama dengan manusia. Kemarin udah saya khotbahin juga, meninggalkan kealahannya, menanggalkan kealahannya, mengosongkan dirinya, mau hidup sama manusia. Hebat ya? Itu tapi Natal. Nah, setelah Natal terus berjalan, dan hari ini kita merayakan Pentakosta. Pentakosta arti kata Immanuel berubah, bukan God with us lagi. Tetapi waktu Pentakosta arti Immanuel, God within us. Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang membelah laut merah, Allah yang menghukum bangsa Israel dengan 10 tulah, Allah yang menyembuhkan orang sakit, Allah yang membangkitkan orang mati, itu masuk dalam kita. Oh, kurang hebat apa? Makanya saya percaya kalau ada orang Kristen murtad itu gak tahu rahasia ini. Kalau orang sudah ngerti rahasia ini, gak bakal ninggalin kekristenan. Betapa hebatnya Kristen, betapa hebatnya Tuhannya orang Kristen. Bukan cuman mau sama manusia, bukan cuman mau tinggal bersama dengan manusia, tetapi Tuhannya orang Kristen mau tinggal di dalam manusia. Dan itu yang membuat Pentakosta begitu luar biasa. Makanya saya berharap bisa mentransferkan kekerenan ini kepada saudara-saudara. Wah, waktu saya belajar ini wow, keren banget ya Tuhan. Keren banget. Dan saya bersyukur saya jadi orang Kristen. Nggak tahu saudara-saudara gimana? Nggak ada agama lain. Agama lain Allahnya hebat, iya. Allahnya besar, iya. Tetapi untuk urusan bersama dengan manusia, nggak ada. Itu aja cuman Kristen yang menang. Sekarang Allahnya orang Kristen mau tinggal di dalam orang Kristen. Jadi tadi kan sudah ngaku, jadi teladan itu susah kok. Bener, saya juga manusia, saya juga masih makan yang haram-haram. Jadi teladan susah bener. Nah kan susah jadi teladan itu memang susah. Makanya kita butuh Roh Kudus. Jadi sekali lagi saya ingatkan, buat apa sih kita dipenuhi Roh Kudus? Ini jawabannya, menjadi teladan. Oke, saya baca ayatnya dulu, ayat yang keren.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Sama-sama katakan, angin keras. Sekali lagi saya baca, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Sama-sama katakan, api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Sama-sama katakan, bahasa-bahasa lain. Yes, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, hari ini saya mau kita fokus dengan dua benda. Angin dan api. Angin dan api. Jadi waktu terjadi Pentakosta ada dua kejadian yang very significant untuk kita pelajari. Angin keras dan api. Angin dan api. Nah, supaya nggak terlalu bertele-tele, walaupun saya pengen jelasin sampai detail, oke lah, next time lah. Sebetulnya waktu turun Roh Kudus, waktu Roh Kudus dicurahkan di hari raya Pentakosta, sebetulnya minimal ada dua hal ini yang Tuhan sediakan buat kita. Yang pertama adalah empowerment atau pemberdayaan, dan yang kedua purification, pemurnian. Dan buktinya jelas, bicara tentang angin, angin itu kan membersihkan. Jadi bicara angin itu pembersihan. Nah bicara api itu bicara tentang dimurnikan, ayatnya banyak. Dimurnikan seperti emas yang murni. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara yang saya kasihi ini. Saya pendeta GBI, jangan salah, saya pendeta GBI. Dan saya mengaku kita sebagai orang GBI, sebagai orang Pentakosta, kita seringkali hanya menitik beratkan pada empowerment. Waktu Pentakosta terjadi empowerment, terjadi pemberdayaan. Enggak salah, memang ayatnya jelas kok. Mereka bisa berbahasa-bahasa yang baru. Mereka menerima karunia Roh Kudus yang ada dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Dan itu kita akui dan kita nantikan Tuhan memberikan karunia-karunia roh. Dan dalam pengakuan iman GBI, ini doktrin dasar GBI. Saya bacain ya. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Oh ini benar banget. Nanti kapan-kapan kita bahas sama-sama tentang kenapa tanda awal dalam baptisan Roh Kudus adalah bahasa Roh Kudus. Dan saya bersyukur sebagian besar dari saudara sudah berbahasa roh. Dan kemarin dalam doa 10 malam, wah iya keren banget ya. Saya kagum loh. Saudara berbahasa roh, hebat banget. Ada 9 karunia yang kita bisa lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, menyembuhkan, kuasa untuk mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ada 9 karunia roh. Dan saya berdoa, every one of you, every one of us, setiap kita punya minimal 1. Wah, Hope Church akan jadi gereja yang keren. Kalau karunia roh dalam Hope Church ini lengkap. Betul nggak? Ada yang berkata-kata hikmat, dengan pengetahuan, dengan iman dan sebagainya. Dan pastinya bahasa roh. Keren. Nanti next time. Tapi yang saya mau sampaikan hari ini secara lebih spesifik. Poin yang kedua. Waktu Roh Kudus dicurahkan, ingat, ada 2 fenomena yang terjadi. Angin yang keras dan lidah-lidah api.
Betul kan? Angin yang keras bicara tentang pembersihan, dan api bicara tentang memurnikan, purify. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi waktu Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta, terjadi empowerment, betul terjadi empowerment. Dan empowerment, pemberdayaan itu kita butuhkan supaya kita bisa melayani dengan efektif. Saya percaya saudara-saudara bisa bedain khotbah yang disampaikan dengan pinter tapi tanpa Roh Kudus, dan khotbah yang disampaikan dengan urapan Roh Kudus. Kan beda rasanya. Beda kan? Sepinter-pinternya public speaker kalau ngomong, tapi dia tidak disertai dengan Roh Kudus, dia kalah dengan mungkin seorang hamba Tuhan yang sederhana, bicaranya sederhana, tetapi ada kuasa Roh Kudus. Bang! Waduh, orang yang dengar, wow. Makanya empowerment itu penting untuk membantu kita bisa melayani dengan efektif. Pemusik perlu diurapi Roh Kudus, seperti Raja Daud yang memainkan musik. Waktu dia main musik, setan yang hinggap di hidupnya Saul bisa pergi, hebat kan? Jangan sampai kita main musik, setan malah pada datang. Gue suka nih sama dia, gue datang deh. Waduh, kacau kan? Demikian juga WL Singers, waktu menaikkan pujian penyembahan di depan jemaat, waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, wah rasanya beda. Kalau cuman modal bisa nyanyi, ya mendingan ke kafe aja. Betul gak? Tapi kan yang kita cari bukan skill vokalnya doang. Yang kita cari urapan Roh Kudus. Jadi empowerment itu penting, penting banget. Termasuk jangan berpikir, wah gue gak disebut. Oh, semua yang melayani perlu empowered by the Holy Spirit. Semua, termasuk multimedia, soundman, usher. Jadi waktu jadi usher, dipenuhi Roh Kudus. Waktu dia, cek temperatur gitu ya. Kalau di mall satpam cek temperatur kita biasa aja. Tapi waktu dicek temperatur oleh janitra yang luar biasa, kalau doa aja kita merinding gitu kan. Zit, zit. Waktu dia cek temperatur berasa, zit, waduh kenapa Jan tadi? Janitra bingung juga, nggak tahu biasa aja. Waduh, ada urapan keren banget gitu kan. Gitu gak Jan? Ya. Tadi sih gitu tadi. Waktu saya datang pun Janitra, sorry pastor, nggak boleh masuk. Cek dulu. Oke. Jadi empowerment itu penting. Jangan pernah berpikir, oh kalau gitu kita nggak perlu empowerment. Salah, empowerment penting. Supaya kita bisa melayani dengan kuasa Roh Kudus. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Tetapi hari ini saya juga mau memperluas paradigma kita semua. Selain empowerment, ada satu hal yang gak boleh lupa, namanya purification. Kenapa kita perlu purification? Supaya kita memiliki kesetaraan dengan Kristus sendiri. Christ likeness. Nah kalau bicara tentang empowerment, biasanya kita pakainya di dalam pelayanan, betul ya? Biasanya kita pakai dalam pelayanan. Jadi orang yang tidak dalam komunitas Kristen, mereka tidak bisa merasakan empowerment tadi secara nyata. Walaupun sebetulnya bisa ngerasain juga. Tapi kalau empowermentnya di dalam khotbah, di dalam pemusik, di dalam WL Singers, di dalam orang-orang yang melayani. Nah orang-orang yang di luar sana kan nggak terlalu terdampak. Nah kan saudara? Orang di luar sana terdampaknya apa? Keseharian kita. Jadi waktu kita keluar dari ruang ibadah, kita ngobrol sama mereka, kita bergaul sama mereka,
Mereka tidak melihat kehebatan kita di dalam pelayanan, tapi yang mereka lihat apa? Sifat kita, tingkah laku kita, tutur kata kita. Makanya waktu Roh Kudus dicurahkan, it is not only about empowerment, tapi juga purification. Jadi waktu kita dibaptis dengan Roh Kudus, orang rumah udah enek nih sama kita nih, ngomongnya jorok melulu, ngomongnya marah-marah melulu. Tetapi waktu dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, sifatnya berubah. Orang-orang rumah yang tadinya gak suka dengan kekristenan, gak suka dengan gereja, waktu ngelihat kita berubah, penasaran, kenapa ya dia berubah? Diajarin apa dia berubah? Terus orang-orang di rumah, orang-orang teman pergaulan kita, waktu ngelihat kita berubah setelah kita dipenuhi Roh Kudus, mereka akan cari tahu, kenapa ya si Nathan berubah? Kenapa? Terus setelah cari tahu, oh dia gerejanya di Hope Church. Waktu mereka menemukan bahwa Nathan ini berubah karena ke Hope Church, jadi pengen gak? Jadi pengen gak? Iya benar, jadi pengen. Kan itu sebuah analogi yang sederhana kan? Bagaimana kita bisa menuai jiwa waktu kita berubah. Jadi bukannya waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita dapat empowerment, terus waktu kita dapat empowerment, terus pelayanan kita jadi hebat, tapi tidak menjadi saksi buat apa? Sudah nangkep maksudnya? Tetapi waktu kita mengalami empowerment dan purification, hidup kita diubahkan. Orang-orang rumah, tetangga, orang teman main, teman kantor ngelihat, kok lu jadi baik ya? Ada apa jadi baik? Kok lu jadi lemah lembut? Kok lu jadi gak sombong? Biasanya S3, sombong, songong, sotoy. Sekarang kok jadi rendah hati? Ada apa? Apa yang terjadi dengan hidupmu? Wah gitu ya. Dan waktu mereka mencari tahu, ternyata mereka menemukan dalam hidup kita ada perubahan besar terjadi. Dan waktu mereka menemukan ada perubahan besar terjadi, mereka jadi pengen kenal, kenapa sih lu berubah? Keren gak saudara? Nah kalau saudara sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ke gereja tidak ada perubahan, gimana bisa membawa jiwa buat Tuhan? Gimana bisa menuai buat Tuhan? Orang kenal kita aja udah empet. Orang dengar kita ngomong aja udah sakit di kuping. So Pentecost is not only about empowerment, tapi Pentecost is also about purification. Waktu Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita dibaptis oleh Roh Kudus. Ingat, angin dan api loh. Jadi semua yang kotor, semua yang jorok, semua yang menjijikkan, itu dibuang sama Tuhan. Dan lewat api kita dibakar, dimurnikan. Supaya apa? Supaya hidup kita mengalami Christ likeness. Dan saudara, saya nggak sempat buka ayatnya. Kalau saudara-saudara setelah pulang nanti baca Alkitab di rumah ya. Setelah Kisah Para Rasul 2, ada sebuah teks yang saya suka banget bacanya. Murid-murid setelah dipenuhi Roh Kudus, ada sebuah kalimat berkata, orang banyak itu menyukai mereka. Mereka semakin disukai oleh orang-orang. Keren gak? Jadi jangan berpikir setelah dipenuhi Roh Kudus, oh biarin orang gak suka sama gue, ini namanya persekusi, ini namanya
kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, kita dimusuhi, di apa. Enggak. Sebaliknya, murid-murid di saat itu, waktu dipenuhi Roh Kudus, mereka semakin disukai oleh orang-orang banyak. Kenapa? Karena hidup mereka mencerminkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Siapa sih yang gak suka sama hal-hal ini? Siapa yang gak suka? Oke? Yuk kita beri sama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapi Engkau juga Allah yang mau melawat kami, umat-Mu. Engkau mau tinggal di dalam kami. Engkau tinggal di dalam kami Tuhan. Dan kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, tetapi yang mau tinggal di dalam kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau kuatkan setiap kami, mampukan kami. Bukan hanya dalam hal pelayanan kami jadi lebih dahsyat. Bukan hanya dalam hal pelayanan kami jadi lebih diurapi. Tetapi kami mau hidup kami diurapi. Kami mengalami pemurnian dari Tuhan. Hidup kami diubahkan. Mulut kami penuh dengan pengagungan, dengan pujian. Tutur kata kami, tutur kata yang baik. Bahkan sikap kami, hidup kami. Orang-orang bisa melihat ada perubahan yang nyata yang timbul dalam hidup kami. Hidup kami hidup yang penuh dengan kasih. Hidup kami hidup yang penuh dengan sukacita. Kami punya penguasaan diri yang baik. Kami bisa berespon yang benar. Apapun yang terjadi di sekeliling kami bisa berespon yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar apa yang boleh kami terima hari ini boleh mengubahkan hidup kami. Bukan hanya diterima oleh telinga dan pemikiran kami saja, tetapi emosi kami diubahkan, hidup kami diubahkan. Bahkan orang-orang terdekat kami akan melihat perubahan terjadi dalam hidup kami. Kami boleh semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami boleh semakin setia, boleh semakin meningkat. Kami boleh semakin on fire dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini. Kau berkati mereka. Bahkan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Kau berkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu lainnya. Tiba kami ke tempat tujuan kami masing-masing. Hidup kami sudah diubahkan. Kami adalah manusia yang baru, kami adalah ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa. Dan kami boleh jadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Bapa. Dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamanya Yesus ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sungguh kami layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, sebab Kau Raja mulia ya Tuhan.